Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya, mimpi tentang waliullah Wan Sehan yang terkenal itu. Sebelum istri saya bermimpi wali Wan Sehan, saya anjurkan untuk mengamalkan sholawat wahidiyah, ya sayyidi ya Rasulullah. Yang awalnya dia memilih sholawat yang panjang, tapi tidak pernah bermimpi bertemu wali. Akhirnya dengan membaca sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, Allah menurunkan rahmatnya. Sebelum dia bermimpi, saya pernah memberitahukan kepada istri saya di YouTube. Saya perlihatkan kepadanya bahwa ini namanya Wan Sehan, itu wali Allah. Lihatlah, tapi ingat, jangan komentar di dalam hati yang buruk-buruk. Itu yang saya katakan. Maka ketika istri saya setelah melihatnya, dan akhirnya Allah memberikan mimpi. Mimpi yang dialami istri saya, dia sedang berada di sebuah masjid. Dan posisi istri saya itu berada di posisi CCTV. Di ruangan itu padat oleh jamaah dan jamaahnya laki-laki semua. Lalu istri saya diperlihatkan wali Allah Wan Sehan tiba-tiba datang dan masuk ke dalam ruangan di tengah-tengah jamaah. Dan beliau tidak berjalan ketika melewati banyak jamaah, melainkan beliau itu melesat secepat kilat sampai ke tengah-tengah jamaah. Dan karena kedatangan beliau yang mendadak dan begitu cepat membuat dua orang laki-laki muda yang duduk di kanan dan di kiri beliau kaget dan tersenyum dan seperti memaklumi bahwa beliau memang seperti itu. Lalu istri saya terbangun. Perlu diketahui saudara-saudariku, khususnya yang muslim, bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Mimpi ada 3 di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang benar, mimpi kabar gembira itu datangnya dari Allah. Mimpi yang buruk, mimpi yang menyeramkan, menyedihkan itu datangnya dari setan. Dan mimpi yang terjadi ketika terjaga itu sering memikirkan sesuatu hal, akhirnya terbawa mimpi. Salah satu mimpi yang bermanfaat, satu-satunya mimpi yang bermanfaat yaitu mimpi petunjuk dari Allah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang baik dari orang yang soleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil atau keterangan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi bisa Anda baca di Al-Quran dan As-Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitabnya para wali, yang beberapa di antaranya bisa Anda baca pada deskripsi pada video ini. Nah, apa takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami istri saya? Perlu diketahui, mimpi yang dialami istri saya itu adalah petunjuk dari Allah, kabar gembira. Dan mimpi petunjuk dari Allah itu ada yang perlu ditakwil, ada juga yang tidak perlu ditakwil. Artinya memang seperti itu adanya. Wali Allah Wan Sehan itu wali majedub, wali yang didekatkan kepada Allah. Makom fananya total. Jadi beliau dipakai dalam tanda kutip oleh Allah. Adalah tempat tajallinya Allah, tempat menampakkan perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah kepada beliau. Yang salah satunya adalah Allah Maha Gaib. Banyak kegoiban yang dimiliki wali Wan Sehan, yang mana yang sama dengan mimpi yang dialami istri saya itu pernah dialami seorang santri. Ketika seorang santri itu mau datang ke Maulid Nabi, di tengah jalan ia bertemu Wan Sehan dan mengajak segera berangkat karena khawatir terlambat. Alih-alih mengiyakan, Wan Sehan malah kesal dan meminta sang santri untuk berangkat duluan. Kemudian ada kejadian di luar dugaan. Si santri kaget karena ternyata Wan Sehan sampai lebih dulu di tempat pengajian. Jadi fenomena ini disebut sama orang-orang itu melipat bumi. Artinya wali itu ada yang bergerak, berjalan cepat seolah-olah bumi itu dilipat-lipat.
seolah-olah bumi itu jaraknya pendek, karena perumpamaan dilipat-lipat itu adalah orang yang berjalan dengan cepat. Seperti itu. Selain itu, wali wansehan memiliki karomah, bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa menjadikan sarana bagi orang yang didatanginya, orang yang ridho terhadap perbuatannya itu rizkinya lancar. Seperti hanya salah satu seorang pengusaha yang kecil itu pernah didatangi oleh wansehan, datang ke rumah beliau dan wansehan menyantap makanan yang ada di meja tanpa permisi. Tapi sang pemilik rumah, yaitu sang pedagang tersebut, itu tidak marah, membiarkan wansehan makan sampai selesai. Dan akhirnya wansehan mengucap salam lalu kemudian pulang. Nggak lama kemudian usaha pedagang kecil itu laris dan bertumbuh besar. Rezekinya mengalir tanpa henti, hidupnya makmur. Hal ini diberitakan oleh banyak orang dan akhirnya disiarkan oleh Trans 7. Pengalaman lain yang dialami oleh anak wansehan sendiri, anak kandungnya, yaitu seorang perempuan ketika diajak oleh wansehan itu ke Ancol selama beberapa hari. Anaknya yang perempuan itu diajak berkeliling naik perahu bersama suaminya, bersama anak-anaknya. Tiba-tiba ingin anaknya wansehan itu melihat ada ikan besar yang lompat di depan dirinya. Ketika hatinya bergumam begitu, benar-benar ikan yang besar segede-gedenya kata beliau itu loncat beneran di depan beliau. Akhirnya beliau mengucapkan astagfirullah, minta ampun, dan tidak mengulanginya lagi hal itu karena takut kejadian seperti itu lagi. Begitu juga cucunya, seorang laki-laki itu juga mengalami pengalaman melihat karomah dari wansehan. Wansehan menyuruh cucunya itu mengambil ember untuk mengambil air got sebagai pengganti bensin. Jadi waktu itu mobilnya bensinnya mungkin sudah habis atau tinggal sedikit, maka disuruh sama wansehan itu untuk mengisi mobilnya itu dengan air got. Akhirnya mobil itu jalan. Nah, kok bisa begitu? Ini terkait dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, "Wahai dunia, barang siapa hambaku yang menyembahmu, maka buatlah susah. Dan barang siapa hamba-hambaku yang menyembahku, layanilah ia." Jadi dunia alam semesta itu melayani orang-orang kekasih Allah. Begitu juga wansehan yang mana beliau adalah kekasih Allah. Sehingga alam semesta itu menuruti perintah Allah. Karena Allah bertajalli menampakkan perbuatannya pada diri wansehan, maka air got pun menuruti perintah Allah. Cuman hal ini bisa diketahui oleh orang-orang yang berhakikat, orang yang telah memiliki zauq. Bagi orang awam susah dipahami, kecuali dia hanya berhusnuzon. Akhirnya husnuzonnya ketika orang itu mengimani, percaya bahwa wansehan itu wali, maka pasti akan berdampak kepada orang tersebut. Begitu juga seorang sopir dari wansehan juga mengalami kejadian tentang karomah wansehan. Ketika mobilnya mogok, wansehan meminta kacang panjang. Lalu kacang panjang itu dipukulkan ke mobilnya yang macet. Akhirnya mobil itu jalan, sudah tidak macet lagi. Nah itu juga, kacang panjang adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu pasti menuruti Allah ketika memerintahkan, maka jadi. Ya, kun fayakun, jadi. Karena ketika wansehan itu memukul kacang itu berbuat dengan ilmu Allah, berbuat dengan kekuasaan Allah. Tapi wansehan ketika dipuji oleh manusia, beliau mengatakan, itu semua karena yang maha kuasa, aku hanya orang biasa. Nah disitulah wujud bahwa wansehan ini bukan orang gila. Beliau kekasih Allah, ketika dipuji, dia tidak suka, justru marah. Beliau hanya memuji Allah sebagai yang maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau mengakui beliau orang biasa, tapi karomahnya luar biasa. Itulah bukti kewalian wansehan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.